Shalom Jemaat GBI Muhammad Rajani. Berjumpa kembali dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Dan sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang sebentar kalau kami akan belajar firman-Mu. Kami percaya firman ini yang menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Dan firman ini juga bisa mengajarkan kami untuk selalu Tuhan menjalankan perintah-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami, urapi kami semua Tuhan, baik yang akan mendengarkan firman ini ataupun hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Judulnya adalah kita tidak akan bisa membalas kasih Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-12 itu berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ayat 12 ini bukan hanya sekedar basa-basi terjemah Tuhan, tetapi memang kenyataannya seperti itu, bahwa kebaikan Tuhan itu memang terus dan selalu ada buat hidup kita. Di sepanjang tahun 2023 ini saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui penyertaannya, perlindungannya, berkat Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan mungkin lewat jawaban doa. Dan itu semua adalah bukti bahwa Tuhan itu baik, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti ketika kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan, terus kita bisa hidup dengan seenaknya gitu. Karena kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, karena kita nggak mampu, maka kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan dunia aja mengajarkan bahwa kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Karena itu juga terus kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus terus selalu berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun memang tidak akan pernah cukup, tetapi paling tidak Tuhan itu sudah melihat apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Ada dua hal yang saya akan bagikan hari ini tentang hal tersebut, yaitu tentang membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi paling tidak kita berusaha untuk tidak mengecewakan Tuhan, untuk tidak mengecewakan hati Tuhan yang sudah baik dalam hidup kita. Apa yang membuat Tuhan benci sehingga akhirnya membuat Tuhan kecewa kepada kita umat manusia? Alkitab mencatat di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai ke-19 itu adalah hal-hal yang membuat Tuhan benci, sehingga akhirnya Tuhan kecewa dengan manusia ketika kita melakukan hal-hal yang tadi di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-19 disebutkan. Bapak Ibu bisa merenungkan setiap poin-poin yang tadi saya baca di Amsal 6 ayat 16 sampai ayat ke-19. Dan kalau kita sudah bisa merenungkan itu, maka kita berusaha untuk tidak melakukan
Amsal tadi, yang 6 ayat, Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Sehingga kita berusaha untuk tidak membuat kecewa hati Tuhan. Itu yang pertama. Kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi paling tidak kita berusaha untuk tidak mengecewakan hati Tuhan. Yang Tuhan tidak mau lakukan dalam hidup kita, jangan pernah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi paling tidak hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita nggak akan bisa membalas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tetapi paling tidak hidup kita selama kita hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan. Orang-orang berkata, caranya ya apa memuliakan Tuhan? Apakah kita datang ke gereja, memuji Tuhan, menari bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan, bahkan nangis, berbahasa dan segala macam? Apakah itu sudah memuliakan Tuhan? Ternyata bukan seperti itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapakku hurufnya besar, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hidup kita akan dikatakan memuliakan Tuhan apabila kita sudah berbuah banyak. Jadi bukan kita nyanyi-nyanyi menyembah Tuhan, melompat bagi Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Bukan itu saja jemaat Tuhan. Yang terpenting di dalam Yohanes tadi 15 ayat 8 itu berkata bahwa ketika kita berbuah, hidup kita berbuah banyak, maka nama Tuhan dipermuliakan. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita memakai mungkin sebuah handphone, ya kan, handphone yang paling bagus sekarang, ya adalah seperti itu. Samsung misalnya. Ketika kita pakai Samsung, wah ini handphonenya bagus banget ya, teknologinya bagus, segala macam bagus. Orang-orang akan terkagum-kagum dengan yang nyiptain handphone ini. Seperti itu jemaat Tuhan. Jadi bukan terkagum-kagum kita yang pakai, enggak, tetapi orang-orang ini ketika mereka sudah puas memakai handphone Samsung itu, maka dia akan mengagumi bahwa ternyata yang membuat Samsung ini pintar sekali ya, jago banget ini buat handphone, sampai dia bisa buat handphone seperti ini. Saya bukan promosi jemaat Tuhan, itu cuma sebuah ilustrasi. Begitu juga dengan hidup kita jemaat Tuhan. Ketika hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang, maka yang dipermuliakan itu yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Ketika banyak orang diberkati lewat kehidupan kita, ketika banyak jiwa yang diselamatkan oleh pelayanan kita, dan banyak orang yang akhirnya bisa melihat Tuhan dalam hidup kita, di saat itulah hidup kita berbuah lebat. Bukan kita yang ditinggikan, tetapi Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini sekali kita belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa memang kita tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi paling tidak kita sepanjang kita hidup, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu berusaha untuk tidak mengecewakan Tuhan yang sudah baik dalam hidup kita, dan yang kedua berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi lebih bijaksana, dan sekali lagi jadilah berkat dimanapun kita berada, jadilah saksi Kristus yang menceritakan tentang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan
berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu yang singkat ini kami bisa menerima dengan baik Tuhan, dan biarlah Tuhan firman yang kami dengar hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan, sehingga firman ini bisa bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Banyak orang akhirnya bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami lebih bijaksana lagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hidup kami itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami percaya nggak ada satu hal yang sia-sia, tetapi ada satu rencana Tuhan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kami semua, jemaat Rahmat Raja. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan short online sermon hari ini. Sampai ketemu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.